Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu hidup kami tak akan mungkin menjadi hidup yang menyenangkan-Mu jikalau kami tidak melakukan apa yang telah Engkau firmankan. Tuhan, Engkau pimpin perenungan firman Tuhan ini. Buka hati, buka telinga kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Engkau urapi juga hamba-Mu yang penuh kekurangan kelemahan ini, supaya mampu menguraikan firman-Mu dengan jelas. Tolonglah kami semua ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, tema pada saat ini saya diberikan tema yaitu tentang kekudusan. Mari kita bersama-sama kita memikirkan satu topik yaitu panggilan kekudusan. Kita membuka dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dan 1 Petrus pasal yang pertama, ayat pertama kedua, nanti saya akan lanjutkan juga dengan ayat 13 hingga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Satu bagian lagi dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ayat yang ke-13 sampai 19, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, satu hari saya pernah membaca satu cerita. Di cerita itu dikatakan ada seorang pendeta yang membaptis seorang anak muda yang bernama Parman. Seorang anak muda ini dulu hobinya itu suka mabuk-mabukan. Entah kenapa dia kemudian ingin dibaptis. Maka dengan cara biasa Bapak Pendeta ini membaptis Parman ini dengan mencelupkan kepalanya ke dalam air itu sebanyak 3 kali sambil berkata, "Sekarang kamu sudah dibaptis dan menjadi ciptaan baru. Tidak lagi minum alkohol, serta namamu sekarang menjadi Paulus." Wah, saudara, luar biasa. Dan kemudian selesailah pembaptisan itu. Setelah selesai dibaptis, saudara, Parman yang namanya sudah berubah menjadi Paulus ini pulang ke rumah. Nah, saat kehausan, ia mulai buka kulkas di dalam rumahnya itu dan melihat ada bir hitam dingin yang begitu menggiurkan. Ia sangat kepengen untuk meminumnya. Maka apa yang dilakukan Parman, saudara? Yang dilakukannya adalah botol bir itu kemudian diambilnya,
Dan kemudian dicelupkannya ke dalam air sebanyak 3 kali sambil kemudian dia juga berkata, sekarang kamu juga sudah dibaptis menjadi ciptaan baru. Dan namamu sekarang menjadi orange juice. Diminumlah bir hitam itu. Saudara, kita kadang-kadang bisa tersenyum baca cerita seperti ini. Tapi kadang-kadang itulah kenyataannya. Banyak orang Kristen dibaptis jadi orang Kristen. Tapi tidak mengalami perubahan. Hanya ganti nama. Itu yang terjadi. Kita dapat tersenyum mendengar cerita ini, namun terkadang cerita ini dapat menjadi satu cermin untuk sebagian orang Kristen yang tidak mengerti arti panggilan hidup Kristen yang sesungguhnya. Bahkan saya menemukan, saudara sekalian, ada cukup banyak orang Kristen yang mendambakan jenis keselamatan yang aneh. Yaitu keselamatan yang tidak peduli dengan kekudusan. Mereka ingin diselamatkan oleh Kristus, tetapi tidak mau tinggal di dalam Kristus. Saya pernah ketemu seorang yang suka berzina, saudara sekalian. Dia berkata kepada saya, Pak Pendeta nggak perlu menghakimi saya. Itulah kelemahan saya. Tiap orang punya kelemahan. Dan ternyata Tuhan lebih penuh pengertian terhadap kelemahan saya daripada Anda. Saudara, hari ini kita membaca 2 bagian firman Tuhan yang merupakan sebuah peringatan yang keras kepada kita. 1 Korintus 1 ayat yang kedua dan 1 Petrus 1 ayat yang kedua memberikan sebuah pengertian yang jelas. Bahwa umat Tuhan, umat yang sudah diselamatkan oleh Kristus itu adalah orang yang dikuduskan Allah. Dan dipanggil menjadi orang-orang kudus untuk taat kepada Yesus Kristus. Simple, saudara. Kalau saudara membaca pembukaan surat dari 1 Korintus dan pembukaan dari surat 1 Petrus. Disebut di situ bahwa orang yang menjadi Kristen dari berbagai latar belakang, mereka itu disebut sebagai orang-orang yang dikuduskan di dalam Kristus. Kalau Petrus menyebutkannya dikuduskannya di dalam roh. Dan dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus, kata Paulus. Tapi Petrus kemudian menambahkannya, dipanggil untuk taat kepada Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat itulah sebenarnya kondisi keberadaan orang-orang yang merupakan Kristen sejati yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi kalau kita melihat kalau itu merupakan satu keberadaan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, maka saudara sekalian, panggilan kekudusan itu bukan sebuah pilihan. Bukan sebuah pilihan, saudara sekalian. Kalau kita melihat arti dari kata kudus, saudara sekalian, artinya itu adalah dipisahkan atau dikhususkan untuk maksud tertentu. Misal kalau saudara melihat di dalam bagian Keluaran pasal yang ketiga ayat 3-5 ketika Musa mengembalakan ternak, dia bertemu dengan satu semak yang dari sana terlihat seperti terbakar namun tidak terbakar. Ada api tapi semak itu tidak terbakar. Dia ingin memeriksanya ke sana. Dia datang ke sana, tetapi kemudian firman Tuhan berkata, Musa, jangan engkau melangkah ke sana. Lepaskan kasutmu, karena tanah yang kau injak itu adalah tanah yang kudus. Maksudnya apa, saudara sekalian? Tanahnya tetap sama dengan tanah-tanah yang ada di sekitar yang Musa lihat. Tetapi perbedaannya, saudara, tanah tempat di mana dia datangi adalah tanah tempat kehadiran Allah. Di mana Allah hadir untuk menjumpai dia. Maka karena Allah hadir di situ, tanah itu disebut sebagai tanah yang kudus. Dipisahkan, dikhususkan untuk maksud tertentu. Kalau saudara misalnya membuka Bilangan pasal 7 ayat 1-2, di situ dikatakan Musa setelah membangun kemah suci, dia mulai menguduskannya. Kemah suci itu dan segala peralatan. Apa maksudnya, saudara? Cangkirnya sama mungkin. Kalau di tempat raja-raja ada cangkir terbuat dari emas, mungkin di sana juga ada cangkir terbuat dari emas. Perbedaannya apa, saudara sekalian? Dengan material yang sama, bentuk yang sama mungkin. Perbedaannya adalah karena perabot-perabot tersebut itu dikhususkan, dikuduskan hanya untuk melakukan penyembahan kepada Allah. Nah, begitu juga dengan umat Tuhan, saudara sekalian. Umat Tuhan disebut sebagai umat yang kudus karena memang itu adalah satu kumpulan umat yang ditebus oleh Allah untuk maksud menjadi orang-orang kudus yang hidup mereka itu taat kepada Yesus Kristus. Jadi dari firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 2 dan 1 Petrus pasal 1 ayat 2 memberikan sebuah pengertian yang jelas. Arti dari umat yang kudus memiliki 2 bagian penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu dikuduskan dan
dipanggil menjadi orang-orang kudus. Apa maksudnya yang disebut sebagai dikuduskan? Saudara, kalau kita sebutkan orang-orang ini disebut sebagai orang yang dikuduskan, artinya dia itu dibuat menjadi kudus dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Dan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Jadi saudara sekalian, ini berbicara tentang status kekudusan yang kita miliki di hadapan Allah. Yang terjadi karena karya Allah yang melahirbarukan kita melalui Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Yang memateraikan kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Kalau dalam teologi disebut sebagai definitive sanctification. Jadi saudara, kita yang adalah orang yang berdosa, yang tidak bisa melepaskan diri ini dari dosa. Ketika kita mencoba dengan perbuatan baik kita menjadi jahat di mata Allah kalau ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi diri kita. Kita berbuat baik demi untuk mendapatkan surga yang jauh lebih maha mulia dibanding dengan perbuatan baik kita. Oh saudara, tindakannya mungkin baik, tapi secara esensi menjadi jahat. Karena apa? Manipulatif. Maka itu saudara sekalian, gak ada yang bisa membebaskan diri mereka dari dosa dengan perbuatan baik mereka. Di satu sisi perbuatan baik nggak bisa dinilai sebagai jasa. Karena apa? Sudah seharusnya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang sudah harusnya mengeluarkan apa yang suci, apa yang baik, apa yang mulia. Jadi kalau kita bisa berbuat baik, itu memang citranya kita. Nggak bisa dijadikan sebagai jasa untuk bernegosiasi dengan Tuhan untuk mendapatkan surga. Maka dengan demikian saudara, kita yang berdosa gak ada jalan keluar. Oleh karena itulah Allah mengutus anaknya yang tunggal. Datang ke dalam dunia untuk menjadi substitusi, kurban pengganti bagi dosa kita. Upah dosa adalah maut, maka Kristus datang ke dalam dunia, dia harus masuk ke dalam kerajaan maut. Dan orang berdosa karena tidak percaya kepada firman. Waktu dikatakan Adam tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, Adam melakukannya. Maka orang diselamatkan melalui Yesus Kristus karena percaya kepada firman yang menjadi manusia ini. Yang mati di atas kayu salib untuk menjadi penebus dosa. Nah, orang-orang seperti inilah yang disebut ketika mereka percaya kepada karya Kristus itu. Karena Kristus mereka dinyatakan kudus, dibenarkan oleh Allah. Dan diberikan status sebagai orang-orang kudus. Jadi hal ini merupakan kekudusan yang tidak bisa untuk kita usahakan dalam mendapatkannya. Melainkan hanya kita terima karena kebesaran kemurahan Allah semata-mata melalui karya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang kedua, saudara sekalian, tidak berhenti hanya punya status kudus. Orang yang disebut sebagai orang Kristen yang sejati juga dikatakan orang yang dipanggil menjadi orang-orang kudus supaya taat kepada Yesus Kristus. Berarti ini berbicara tentang proses kekudusan hidup kita yang terus-menerus dibentuk semakin maju untuk semakin serupa dengan gambaran Kristus yang adalah yang tunggal di antara banyak saudara. Di dalam bahasa teologi ini disebut sebagai progressive sanctification. Jadi saudara sekalian, ketika seseorang itu menerima keselamatannya, diberikan status sebagai orang kudus, hidup keselamatan itu tidak berhenti sampai di situ. Melainkan hidup keselamatan ini akan dibawa oleh Allah untuk menuju pemuliaan orang percaya. Nah, pemulihan orang percaya ini bukan berbicara tentang berapa tinggi pendidikan saudara, berapa banyak harta saudara, berapa hebat hidup saudara. Bukan. Tapi berbicara apakah kita semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam cara berpikirnya, cara merasanya, cara bertindaknya yang penuh dengan kekudusan itu. Oh saudara, perjalanan ini adalah satu perjalanan yang berjuang. Di dalam kehidupan kita, kita bergumul sampai kita bertemu dengan dia. Tetapi saudara sekalian, orang Kristen yang sejati yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, itu hari demi hari hidupnya harus semakin maju, semakin maju, semakin maju. Itulah orang yang menjalani perjalanan ketekunan orang-orang kudus. Jadi saudara sekalian, hal ini merupakan kekudusan yang melibatkan usaha dan tanggung jawab pribadi kita dalam kuasa Allah yang menopang dan memungkinkan kita untuk melakukannya. Jadi kalau saya ibaratkan saudara seperti seorang petani. Saudara, petani itu memang harus rajin membajak, rajin menabur benih, rajin menyiram, rajin memupuk, serta memelihara tanaman atau benih yang ditanamnya.
Tetapi saudara harus diakui pada akhirnya petani harus menyadari bahwa ia tidak dapat membuat benih yang ditaburnya itu menjadi kecambah. Hanya Tuhanlah. Ia tidak bisa menumbuhkan hujan dan sinar matahari untuk menumbuhkan benih itu. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Jadi saudara sekalian, bertani merupakan satu usaha bersama antara Allah dan petani. Petani tidak dapat melakukan apa yang harus Allah lakukan, dan Allah tidak akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh petani. Demikian juga dengan pengudusan yang progresif. Tidak ada seorang pun yang dapat memperoleh kekudusan jika Allah tidak bekerja di dalam kehidupannya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memperolehnya jika ia tidak berusaha untuk mengerjakan bagiannya. Allah memungkinkan kita untuk hidup dalam kekudusan, tetapi kita harus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi saudara, kita bisa melihat hidup kudus adalah satu kehidupan yang dikhususkan bagi Allah untuk dijalani sesuai dengan cara dan aturan dari Allah yang Maha Kudus itu. Saudara, itulah ketetapan bagi panggilan kita sebagai umat Allah. Kita dikuduskan dan dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Dan dalam panggilan kita sebagai orang-orang kudus ini, kita hanya punya satu pilihan, yaitu taat kepada Dia yang memanggil. Sebab ada firman yang berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudara sekalian, seringkali kita gagal dalam menjalani hal ini. Karena apa? Karena kita masih suka menganggap bahwa kita masih punya hak untuk memilih. Oh saudara, mari hari ini kita sadari. Panggilan untuk hidup seperti ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah ketetapan yang menuntut ketaatan. Oke, mungkin kita setuju dengan hal ini saudara sekalian. Tapi kita harus akui saudara, panggilan kekudusan ini bukanlah satu jalan yang mudah. Karena apa? Panggilan kekudusan ini adalah sebuah medan pertempuran. Lah kok bisa dikatakan medan pertempuran? Iya saudara sekalian. Martin Luther sebagai seorang teolog, dia pernah mengatakan satu perkataan demikian. Simul justus et peccator. Apa artinya saudara? Artinya adalah pada saat bersamaan orang Kristen adalah orang kudus dan orang berdosa. Apa maksudnya ini saudara sekalian? Pada saat yang bersamaan orang kudus tapi juga orang berdosa. Saudara, maksudnya adalah begini saudara sekalian. Maksudnya adalah secara status orang Kristen itu adalah orang yang telah dikuduskan Allah. Tetapi pada saat yang sama dia berada di dalam sebuah proses pengudusan terus-menerus untuk menaklukkan dosa yang menggodanya dalam sepanjang perjalanan kehidupannya di dunia ini. Itu maksudnya saudara sekalian. Dan hal ini saudara sekalian, medan pertempuran ini boleh saya katakan berlangsung sepanjang waktu selama kita masih mengenakan tubuh yang fana ini. Kenapa saudara sekalian? Karena medan pertempuran ini saudara kita bawa kemana-mana. Hal yang pertama, pertempuran ini terjadi di dalam hati kita saudara sekalian. Nggak bisa kita copot. Hati kita ini melekat di dalam diri kita. Setiap kita punya hati yang nggak bisa dicopot. Dan harus diakui secara firman Tuhan berkata, segala hal yang tidak kudus itu muncul dari hati. Yesus pernah berkata, Markus 7 ayat 20-23. Kata Yesus begini saudara sekalian. Bukan apa yang masuk yang menajiskan orang, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang itu timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Muncul dari sana. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Maka itu saudara sekalian, bertempurnya ini kita bawa di mana-mana, ada di dalam hati kita. Dan lebih celaka saudara, firman Tuhan juga berkata, hati manusia itu begitu liciknya. Sehingga saudara sekalian, di dalam tindakan yang baik pun bisa tersimpan motivasi yang jahat. Saudara, orang yang dipanggil untuk menjadi orang kudus, itu harus selalu menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan.
Seperti perkataan Amsal 4 ayat 23. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka itu saudara sekalian sarana utama yang Tuhan pakai untuk membersihkan hati kita. Itu menolong hati kita itu adalah firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan di bawah pimpinan Roh Kudus. Itulah yang akan memampukan kita untuk menjaga hati ini. Sebab Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Maka kalau saudara dan saya ingin menjaga hati kita sebagai medan pertempuran ini dan memenangkannya di dalam kehidupan yang kudus yang kita persembahkan bagi Tuhan, bacalah firman Tuhan untuk menambahkan perbendaharaan firman itu masuk ke dalam hati kita dan menguji hati kita setiap waktu. Berdoa agar Tuhan senantiasa menjaga hati kita dengan terus-menerus membiarkan hati kita diselidiki oleh firman-Nya. Itu pertempurannya, saudara sekalian. Maka itu kalau seorang anak Tuhan tidak suka untuk merenungkan firman Tuhan, hati ini akan mudah tergoncang, mudah menjadi lemah, dan di dalam kelicikannya untuk sebuah tindakan yang baik pun bisa tersembunyi motivasi yang jahat di dalam hati. Hanya firman yang bisa membersihkan hati ini. Yang kedua, saudara sekalian, pertempurannya juga kita bawa kemana-mana karena terjadi di dalam keinginan kita. Saudara, setiap kita itu punya keinginan yang terus-menerus berganti dan berkembang. Yang selalu kita bawa di sepanjang usia kita. Memang ada keinginan-keinginan yang baik, mengenal Kristus, menjadi berkat bagi sesama, dan lain-lain. Tetapi juga jangan lupa ada keinginan-keinginan jahat yang kadang-kadang memimpin kita kepada dosa. Dan Alkitab berkata, kalau saudara membaca Yakobus pasal pertama ayat 14-15. Tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maka itu saudara sekalian, keinginan itu setiap waktu itu selalu bertempur dengan pertimbangan kita. Kita jatuh ke dalam dosa ketika keinginan jahat telah mengalahkan pertimbangan kita. Maka itu saudara sekalian, jika kita ingin memenangkan pertempuran untuk bertumbuh dalam kekudusan, maka kita harus mengenal bahwa masalah mendasar terletak dalam keinginan kita. Keinginan kita itu seperti sebuah gelas di dalam diri kita. Saudara, ini jangan dibiarkan kosong. Apalagi juga cuma penuh setengah. Jangan kasih ruang di dalam gelas itu. Penuhi tangki itu atau gelas itu dengan keinginan-keinginan kudus sehingga hidup kita disibukkan untuk hal itu. Penuhi, saudara sekalian. Jangan biarkan kosong atau kosong setengahnya. Supaya keinginan-keinginan kudus itu penuh dan kita sibuk dengan hal itu. Dan kita tidak digoda oleh keinginan-keinginan yang mendorong kita untuk jatuh ke dalam dosa. Maka itu saudara sekalian, selain kita berusaha penuhi tangki keinginan kita itu dengan keinginan-keinginan kudus, waspadai juga keinginan berdosa kita. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, terutama yang paling berbahaya, keinginan yang paling berbahaya yaitu ingin kaya. Hati-hati. 1 Timotius 6 ayat 7-12 kalau saudara baca di situ memperingatkan dengan luar biasa. Sampai dikatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, hati-hati dengan keinginan kita. Kalau engkau ingin menjalani hidup sebagai orang-orang kudus yang berhasil di dalam proses pengudusan kita, waspadai keinginan kita.
Yang ketiga, saudara sekalian, pertempuran ini juga terjadi di dalam pikiran kita. Dalam pikiran ini, saudara, kita semua punya pikiran yang kita juga bawa kemana-mana. Dan pikiran ini memiliki peran yang penting di dalam proses pengudusan kita. Karena Roh Kudus memasukkan firman Tuhan ke dalam hati kita yang melalui akal budi kita. Maka itu punya peran yang sangat kudus. Oleh karena itu strategi iblis yang paling efektif untuk menghancurkan kita adalah dengan menipu akal budi kita. Saudara, waspada saudara sekalian. Iblis seringkali mula-mula membuat kita itu tidak waspada. Lama-kelamaan kita dibuat menjadi tidak taat untuk kemudian dituntun agar menyalahgunakan anugerah Allah. Saudara, hati-hati. Ini dua hal yang seringkali iblis gunakan. Membuat kita tidak waspada dan kemudian menuntun kita untuk menyalahgunakan anugerah Allah. Saudara, tidak waspada. Mungkin kita bisa berpikir begini, saudara sekalian. Saya mah nggak mungkin jatuhlah dalam dosa seperti itu. Saudara, padahal Alkitab memperingatkan. Waspadalah selalu. 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Waspada, saudara. Bahkan kalau saudara membaca Galatia 6 ayat 1 itu sampai dikatakan ketika engkau sedang membantu orang yang sedang jatuh di dalam dosa. Saudara, Galatia 6 ayat 1 mengatakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani itu harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi hal yang pertama, saudara sekalian, hati-hati dengan pikiran. Jangan sampai pikiranmu itu mengatakan, saya nggak bakal jatuh. Waspada. Waspada. Yang kedua, saudara sekalian, pikiran ini jangan sampai diisi oleh bisikan si iblis yang mengatakan, anugerah Allah itu besar. Gak apa-apa jatuh dalam dosa, pengampunan Tuhan selalu terbuka. Jangan, saudara. Jangan melupakan kata adil yang mewakili kekudusan Allah dan kebencian Allah akan dosa. Ketika kita menerapkan ayat 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan pernah lupa. Ia, Tuhan, adalah setia dan adil. Jadi saudara sekalian, jangan pernah lupa. Allah pun akan berlaku adil. Daud orang yang dikasihi Tuhan. Dia jatuh di dalam dosa. Tuhan ampuni. Tetapi saudara sekalian, keadilan Allah juga tetap menyertai. Banyak hal-hal pedih yang Daud alami karena taburan dari dosa-dosa yang ia lakukan. Saudara, hati-hati. Jangan tertipu dengan pemikiran yang menyalahgunakan anugerah Allah. Waspadai pikiran kita. Jangan merasa kita kuat dan jangan salah gunakan anugerah Allah. Tetapi berdoalah agar Tuhan senantiasa memelihara pikiran kita. Maka itu saya senang sekali dengan perkataan pemazmur yang mengatakan begini. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Saudara, ini proses pengudusan yang harus kita lewati. Di dalamnya berisi sebuah pertempuran yang kita bawa kemana-mana. Maka itu hidup di dalam panggilan kekudusan itu bukanlah satu jalan yang murah. Bukan jalan yang murah. Mengapa saudara sekalian? Karena kalau saudara membaca 1 Petrus ayat 1, 13 sampai 19, di situ dijelaskan dengan tegas. Bukan satu jalan yang murah, karena untuk status kekudusanmu, status kekudusanku, Tuhan sudah membayar harga yang begitu amat sangat mahal. Maka itu Petrus memperingatkan. Kamu harus ingat, Tuhan itu bukan Tuhan yang memandang muka. Karena itu waspadailah hidupmu. Kalau engkau sudah mengenal Dia, waspadai sungguh-sungguh untuk panggilan kekudusan itu bukan sebuah pilihan tapi ketetapan. Makanya di dalam hidup di dunia ini kamu harus hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang. Karena Allah bukanlah Allah yang memandang muka.
Saudara, itu peringatannya. Bahkan kemudian dikatakan, jangan pernah lupa juga hidupmu bukan milikmu. Sebab engkau sudah dibeli. Dibeli dengan apa? Dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak. Tetapi dengan darah dan nyawa anak Allah yang dikorbankan untuk menebus engkau. Itu pembayaran Tuhan. Oh saudara sekalian, dengan apa kita bisa perbandingkan harga dari nyawa anak Allah yang tunggal itu? Saudara, saya mau katakan langit dan bumi ini, boleh kita katakan sesuatu yang begitu luar biasa. Bahkan kalau kita melihat bumi ini berlimpah dengan sesuatu yang amat sangat menakjubkan. Saudara, seandainya kita diberi kuasa untuk memiliki seluruh bumi ini pun, saudara, tidak bisa dibandingkan dengan harga dan nyawa anak Allah yang tunggal itu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, Dia firman yang menjadi manusia, segala sesuatu dijadikan olehnya. Dan kalau saudara membaca Mazmur, saudara, di situ juga ada dikatakan bahwa langit dan bumi itu tumpuan kakinya. Saudara bisa bayangkan, bumi yang begitu mulia itu hanya tumpuan kaki dari sang anak Allah pencipta itu. Tetapi Dia yang begitu mulia itu rela datang ke dalam dunia. Jadi manusia, mati bagi saudara dan saya, terima siksaan itu. Supaya saudara beroleh status kekudusan di hadapan Allah karena pengorbanannya itu. Artinya saudara sekalian, artinya untuk diri kita ini kita bukan milik kita lagi. Kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Tuhan Yesus Kristus itu ketika Dia mati, Dia sudah membayar di muka untuk status kekudusan kita dan seluruh perjuangan kita ketika kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus dan bergumul di dalamnya. Saudara, luar biasa bukan Tuhan kita? Saudara, saya tahu sebagian dari saudara adalah para pengusaha. Kalau saudara sebagai seorang pengusaha dapat sebuah proyek, saudara ditawarkan, saudara mau dibayar dulu baru kerja, atau kerja dulu baru dibayar. Saudara mau pilih yang mana? Pilih yang mana, saudara sekalian? Saya percaya, saudara sekalian, pengusaha yang normal, pasti, saudara sekalian, kita maunya dibayar dulu, baru kerja. Nggak perlu pusing cari pinjaman, nggak perlu pusing takut nggak dibayar sudah kerja. Kita terima uangnya dulu, baru kita kerja. Pengusaha yang normal mau seperti itu pasti. Dan jikalau kita sebagai seorang pengusaha dapat seorang bos yang mau bekerja sama dengan kita dengan cara seperti itu, kita akan mengatakan bos itu bos yang luar biasa murah hatinya. Begitu bukan? Nah, itulah yang Yesus lakukan. Dia membayar semua itu di muka. Nah, bagaimana saudara sekalian kalau saudara sudah dapat sebuah proyek seperti itu, dibayar di muka baru disuruh kerja, tetapi ternyata saudara tidak kerja. Sudah terima uangnya, sudah terima pembayarannya, tapi tidak bekerja. Saudara, kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu, saudara, mungkin kita akan mengatakan orang ini adalah orang yang tidak tahu diri. Orang ini adalah penipu. Orang ini adalah pengkhianat. Dan lain-lain mungkin. Saudara, celakalah kita kalau kita jadi orang yang seperti itu. Sudah dibayar di muka dengan harga yang begitu mahal oleh Kristus untuk status kekudusan kita. Dan panggilan untuk menjadi orang-orang kudus. Tapi kita tidak mengerjakan proses kekudusan itu. Celaka, saudara. Celaka sekali. Maka itu saudara sekalian, saya hanya bisa simpulkan. Memiliki status kekudusan adalah anugerah terbesar dari cinta kasih Allah bagi kita. Dan ketekunan untuk bertumbuh dalam proses kekudusan adalah ekspresi dari rasa syukur kita. Kiranya saudara dan saya bisa menjadi orang-orang yang mengerti. Ketika kita sulit, susah menjalani proses kekudusan kita, jangan pernah lupa status sebagai orang kudus Tuhan sudah bayar di muka ketika Dia mati bagi kita. Dan segala kesusahan kita untuk berjuang di dalam proses pengudusan kita itu pun sudah Tuhan bayar di muka. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tekun di dalam mengusahakan
dan melakukannya. Saudara, kalau kita melihat dua serangga yang berterbangan, kadang-kadang kita sulit untuk membedakan mana yang lebah, mana yang lalat. Tetapi saudara sekalian, ketika kita berada di dalam satu tempat tertentu, kita pasti akan cepat memahami, walaupun dari jauh kita melihat serangga itu berterbangan, kita bisa bedakan itu lalat atau lebah. Jadi kalau kita ada di tempat yang penuh dengan bunga, saudara sekalian, dan kita melihat ada serangga-serangga yang berterbangan, maka kita pasti akan dengan cepat mengatakan bahwa itu adalah lebah. Karena apa, saudara sekalian? Karena lebah suka dengan bunga dan mencari madu dari bunga-bunga itu. Tapi kalau kita ada di tempat yang kotor, yang bau, yang menjijikkan, penuh dengan kotoran, dan kita melihat ada serangga yang berterbangan, pasti kita dengan yakin akan mengatakan itu adalah lalat-lalat yang berterbangan. Walaupun mungkin kita melihatnya dari agak jauh. Karena apa? Lalat suka kepada kotoran. Apa yang membedakan dua serangga ini? Nalurinya, saudara sekalian. Lebah itu hanya mempunyai naluri yang cepat untuk menemukan bunga. Sedangkan naluri lalat itu adalah untuk menemukan kotoran. Saudara, lebah tidak tertarik kepada kotoran. Sebaliknya lalat tidak tertarik pada harum dan keindahan bunga. Alhasil, saudara sekalian, lebah kaya akan madu, sedangkan lalat kaya akan kuman penyakit. Saudara, orang yang dikuduskan dan dipanggil menjadi orang kudus oleh Tuhan, itu adalah seperti lebah yang selalu bersuka cita untuk mencari dan mengumpulkan madu dari kekudusan. Dan itulah natur saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Itu natur kita. Kita lebah, bukan lalat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan kalau di dalam hidup kami kurang bertekun memperjuangkan proses kekudusan yang harus kami jalani. Kami bersyukur untuk status pengudusan kami dari orang berdosa menjadi orang-orang kudus. Dan bahkan untuk sebuah proses panjang pengudusan kami yang terus-menerus dipanggil untuk dimuliakan menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu yang tunggal. Engkau sudah membayarnya di muka bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami kurang bertekun di dalamnya. Bahkan seringkali kami jatuh bangun di dalam dosa-dosa kami. Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami sekali lagi. Jikalau kami hari ini di antara kami ada yang masih menyimpan dosa-dosa, biarlah ya Tuhan hari ini menjadi satu hari penyelesaian bagi kami. Untuk kami letakkan dosa itu di bawah kaki pengampunan Tuhan dan kami mengakuinya untuk tidak kami melakukannya lagi di hari-hari ke depan. Bimbinglah kami yang lemah ini ya Tuhan, supaya di dalam proses pengudusan kami sungguh-sungguh menjadi orang yang bertekun. Kami sadar kami tidak mampu untuk melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kekuatan-Mu itu menopang kami yang lemah ini. Tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami berhenti dari segala dosa-dosa dan kenajisan hidup kami yang mungkin masih kami pelihara tanpa seorang pun yang tahu. Hari ini ya Tuhan, hati kami, hidup kami, pikiran kami terbuka di hadapan-Mu. Sucikan kami dan tolonglah kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kudus di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.